Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para ikhwani, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa hendaknya mari kita bersama-sama menguatkan persatuan Islam, menguatkan persaudaraan Islam. Karena apabila kita bersatu padu, maka kita akan kuat dan dimuliakan, dihormati oleh bangsa-bangsa di negara manapun. Tetapi apabila kita sudah berpecah belah, bercerai-berai, maka kekuatan Islam akan runtuh dan akan kita dihinakan, dipermainkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudaraku, hendaknya kita berusaha penuh sekuat tenaga untuk mempersatukan kesatuan umat Islam ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan kepada kita semua, agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, agar kita senantiasa bersaudara dengan semua umat Islam dan kita peduli memikirkan mereka. Salah satunya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaknya kalian semua berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran. Kita berpegang teguh dengan agama syariat Islam. Dan hendaknya kita jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan, jangan mau diadu domba. Kita harus bersatu, berjalan bersama satu visi dan satu misi. Boleh kita beda ormas, boleh kita beda partai, tapi tujuan kita harus sama karena agama kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama. Dan sesungguhnya sesama umat Islam dimanapun berada, tidak dibatasi oleh negara apapun. Mereka semua adalah saudara-saudara kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu di mana saja mereka berada adalah ikhwatun, saudara. Di dalam ayat ini menggunakan kalimat ikhwatun, bukan ikhwanun. Ikhwanun adalah saudara tapi lain ayah atau lain ibu, melainkan saudara-saudara muslim kita yang lain. Namun kalau menggunakan kata ikhwatun, ikhwatun adalah saudara seayah seibu. Maka di dalam ayat ini digambarkan semua umat Islam, orang-orang beriman dimanapun saja mereka berada adalah saudara kita. Saudara kita bagaikan saudara seayah seibu. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan antara saudara-saudara kita. Sesama muslim, ayo kita bersatu. Kita peduli dengan saudara-saudara muslim di beberapa negara yang lain yang sedang mengalami penindasan, kedoliman, yang mengalami penjajahan. Mereka adalah saudara-saudara kita semua. Bila kita sedang mendapatkan kenikmatan dan leluasa di lingkungan kita, maka kita jangan lupa, kita harus peduli kepada mereka yang sedang kekurangan, yang sedang diintimidasi, yang sedang dijajah, yang sedang diserang, sedang dihinakan. Mereka semua itu adalah saudara-saudara kita. Kita harus merasa sakit hati juga. Kita harus membela mereka, kita harus mendukung mereka, karena mereka adalah saudara-saudara kita yang kelak kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan khususnya di negara kita yang kita cinta ini, fa aslihu baina akhwaikum. Ayo damaikan antara umat-umat Islam, khususnya wahai para tokoh-tokoh, wahai para ulama, wahai para habaib. Satukan umat Islam ini. Baik dalam beberapa ormas yang berbeda, mari wahai para pimpinan ormas, bersatulah, pedulilah dengan Islam, pedulilah dengan agama, pedulilah dengan saudara-saudara kita. Tidak pandang bulu siapapun mereka, yang penting mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Dan kita harus peduli, tidak boleh tidak. Apapun penderitaan mereka adalah penderitaan kita semua. Karena menurut Nabi Muhammad SAW, kita ini adalah satu jasad, bagaikan satu tubuh. Satu merasa sakit, maka semuanya harus merasa sakit. Harus peduli. Yang mana juga masalah kepedulian ini Rasulullah SAW menyampaikan, Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum.
Siapa yang tidak peduli dengan urusan-urusan orang Islam, permasalahan-permasalahan umat Islam dimanapun mereka berada, berarti mereka itu bukan golongannya umat Islam. Kalau kita tidak perhatian, tidak peduli, tidak merasa iba, tidak ada tanggung jawab kepada semua yang terjadi pada umat Islam saudara-saudara kita, berarti bukan golongan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW menyatakan bukan golongan umat Islam yang tidak peduli dengan kondisi umat Islam yang lain. Maka daripada itu, mari kita doakan, kita bantu muslimin di Palestina, muslimin di beberapa negara yang sedang tertindas oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi, oleh para Zionis, dimanapun mereka berada. Kita doakan, kita berikan dukungan semampu kita. Kalau nggak bisa dengan dana, tidak bisa dengan tenaga, maka harus dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sangat peduli karena mereka semua saudara kita. Bukan hanya di negara ini saja, di mana saja mereka saudara kita yang harus kita perhatikan. Kalau tidak, kita akan dikeluarkan dari golongan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita bukan umat Islam, tidak dianggap umat Islam oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan kemana kita? Kan kemana lagi kita? Kita kan nggak ada harapan. Kita nggak di akhirat dia akan diakui umat Nabi Muhammad SAW. Maka mumpung umur kita masih ada, nyawa kita masih di badan kita, ayo kita pedulikan saudara-saudara kita yang lain dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan pada umat Islam dimanapun mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kejayaan, kemakmuran, kesentosaan, kebahagiaan bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Secara zahir wa batin, mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah selamatkan mereka, Allah jauhkan dari segala macam fitnah akhir zaman ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mendukung, membela, membantu saudara-saudara kita umat Islam di mana saja, walaupun hanya dengan doa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tumbuh semangat kita, mudah-mudahan para pimpinan negara kita, para wakil-wakil kita peduli siapa mereka itu. Mereka adalah saudara kita. Kita harus tahu mana saudara kita, mana musuh kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita salah langkah. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Ya Allah, keluarga kami, saudara kami, santri-santri kami, dan semua umat Islam berikan petunjuk ke jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, yang diridhoi oleh Engkau. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.